Kita next yang latihan soal 1.4. Di sini tentang persamaan garis singgung. Yang 1.3-nya enggak ada kan ya. Nah di sini sebenarnya kalau ada kata melalui titik, kita tuh harus tahu dulu titiknya tuh ada di mana gitu. Jadi kita cek kedudukan titiknya dulu, substitusiin. Berarti kita akan dapat 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat min 3 kali 2 ditambah 4 kali 2 dikurang 10. Itu hasilnya adalah 4, 4, min 6, 8, min 10. Berarti ini sama aja dengan 0 semuanya. Berarti dia ada pada lingkaran. Kalau kita cek yang D juga, itu sebenarnya mah ini 5 dikuadratin 25 ditambah 4, lalu min 3 kali 5 min 15, 4 kali min 2 min 8 dikurang 10. Ini kita dapatnya di 29 dikurangin 33. Nah, sehingga kita akan peroleh di sini. Ini hasilnya adalah negatif 4. Dia kurang dari 0. Berarti dia mah di dalam lingkaran. Nah, garis singgung itu adalah garis yang menyinggung lingkaran di satu titik gitu. Kalau titiknya ada dalam lingkaran, terus ada di sebuah garis gitu ya, bikin sebuah garis, maka ini garis malah jadi memotong, bukan menyinggung. Makanya untuk yang 1B itu tidak ada persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgungnya. Karena emang dia di dalam lingkaran. Kayak gitu. Jadi 1B udah kayak gitu aja jawabannya. Kalau untuk yang 1A, karena dia pada lingkaran, maka rumusnya untuk cara ngafalinnya gitu ya. Untuk yang 1A, X kuadrat itu diubah menjadi X1X. Jadi kayak dibagi 2. Y kuadrat juga sama, Y1Y. Nah, karena tadi kayak dibagi 2, ini pun sama, min 3-nya dibagi 2. Berarti dapatnya kita peroleh di sininya min 3/2. X-nya berarti jadi ada 2 juga, X ditambah X1. Lalu yang 4 juga dibagi 2, berarti Y tambah Y1. Lalu dikurang 10 sama dengan 0. Udah deh, tinggal kita substitusi A 2,2. Berarti kita akan peroleh 2X 2Y min 3/2 X tambah 2 ditambah 2 kali Y tambah 2 dikurang 10 sama dengan 0. Biar gak ada per 2-nya, kita kali 2 semuanya dulu aja. Berarti kita akan peroleh di sini 4X 4Y min 3 X tambah 2 plus 4 Y tambah 2 min 20. Berarti kita akan peroleh ini akan menjadi min 3X min 6. Yang ini akan menjadi 4Y tambah 8. Berarti 4X dikurang 3X itu adalah 1X. 4Y ditambah 4Y berarti itu adalah 8Y. Kemudian min 6 ditambah 8 itu 2. 2 dikurang 20 min 18. Udah, ini jawabannya. Atau min 18-nya pindahin ke sebelah kanan. Jadi kita akan dapatnya di sini sama dengan 18 positif. Gitu. Itu untuk yang nomor 1. Oke, nomor 2. Di sini diketahui tentukan persamaan garis singgungnya suatu lingkaran L. Kalau ada kemiringan itu adalah gradien. Berarti gradien itu yang simbolnya adalah M. Gitu ya. Berarti ini M-nya sama dengan 2. Dan rumusnya kalau misalkan ada sebuah untuk PGS-nya yang ada gradien itu adalah Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A ditambah dikurang R akar M kuadrat plus 1. Nah, maka kita akan peroleh untuk yang 1A, kok 1A? 2A itu jawabannya adalah ketika di sininya adalah Y ditambah 1/2, ini adalah berarti 3/2 ya. Berarti kita akan peroleh di sini pun sama.
Berarti di sini Y-nya ditambah 3/2 sama dengan M dikali X dikurang setengah plus minus R. R-nya berarti kan ini 6, min 16 pindah ruas jadi plus 16. Berarti R kuadrat sama dengan 16. Berarti R-nya sama dengan 4. Berarti di sini 4 akar M kuadrat plus 1. Masukin deh nilai M-nya. Berarti kita akan peroleh Y plus 3/2 sama dengan 2 dikali X min setengah plus minus 4 akar 2 kuadrat tambah 1. Berarti kita akan peroleh di sini 2X min 1 plus minus 4 akar 5. Nah, ini kita bisa kali 2. Kalau kita kali 2 berarti kita akan dapat 2Y plus 3 sama dengan 4X min 2 plus minus 8 akar 5. Jadi biar nggak ada si per 2-nya aja gitu. Jadi kita akan peroleh deh di sini. Kalau kita mau pindahin semuanya ke sebelah kanan, berarti dapatnya 4X min 2Y plus 3 itu berubah jadi min 3. Berarti min 2 sama min 3 adalah min 5. Berarti min 5 plus minus 8 akar 5. Udah, jadi ada 2 ya. PGS yang pertama berarti yang 4X min 2Y min 5 plus 8 akar 5 sama dengan 0. Atau yang keduanya yang dikurang. Berarti min 5 dikurang 8 akar 5 sama dengan 0. Nah, kalau untuk yang 2B itu ada sudutnya. Nah, kalau dia terhadap sumbu Y gitu ya. Kalau terhadap sumbu Y, maka gradiennya itu adalah kotangan sudutnya gitu. Atau kita bisa bilang ini adalah 1/tan-nya gitu. Tapi kalau misalkan dia terhadap sumbu X, maka cara tercepatnya adalah untuk M sama dengan tan tetanya. Jadi nggak ada 1/nya. Oke? Kayak gitu. Jadi kita akan peroleh untuk yang 2B, kita akan dapetin untuk gradiennya adalah 1/tan 60. Tan 60 itu adalah akar 3. Jadi kita akan dapatkan di sini. Tinggal substitusi ulang ke soalnya. Jadi kita tinggal mengubah gradiennya aja. Jadi kita akan dapat di sini hasilnya Y ditambah 3/2 sama dengan M. M-nya adalah 1 akar 3 dikali X dikurang setengah. Kemudian plus minus 4 akar 1/3 dikuadratin ditambah 1. Kita akan dapat di sini Y plus 3/2 sama dengan 1/3X. Berarti ini kalau dirasionalkan akan dapatnya 1/3 akar 3 dikali X min setengah plus minus 4 akar. Ini jadi 1/3 ditambah 1. Kalau kita hitung dulu yang di dalam akar, berarti kita akan dapat 1 kali 3 itu 3. Berarti dapatnya adalah 4/3. Berarti di sini diakarin, berarti kita akan dapat 2/3. Berarti hasilnya adalah 2/3 akar 3. Kita rasionalkan. Jadi kita akan peroleh di sini Y tambah 3/2 sama dengan 1/3 akar 3X dikurang 1/6 akar 3. Karena ini dikali sama ini. Nanti plus minus 4 dikali 2/3 akar 3. Berarti kita akan dapat ya 4 kali 2 itu 8. Biar pecahannya hilang, karena gak enak lihatnya, kita kali 6. Kenapa dikali 6? Karena 6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 6 itu sendiri. Jadi kita akan peroleh di sini hasil akhirnya 6Y ditambah 6 bagi 2 adalah 3, 3 kali 3 9. Berarti ini adalah 2 akar 3X min akar 3 plus minus 6 bagi 3 2 berarti 16 akar 3. Jadi kalau kita pindahkan lagi ke sebelah kiri semuanya, berarti kita akan peroleh 2 akar 3X dikurang 6Y dikurang 9 dikurang akar 3 plus minus 16 akar 3. Jadi kita akan peroleh PGS yang pertama itu adalah 2 akar 3X min 6Y min 9
min akar 3 ditambah 16 akar 3 sama dengan 0. Berarti kita akan peroleh ini bentuk akhirnya adalah min 1 ditambah 16. Berarti plus 15 akar 3. Untuk yang keduanya berarti yang dikurang. Berarti kita akan dapat nanti hasil akhirnya adalah min 1 dikurang 16 yaitu min 17 akar 3 sama dengan 0. Itu untuk yang nomor 2B. Jadi hati-hati ketika ada sudut ya. Kalau terhadap sumbu Y positif 1/tan. Kalau terhadap sumbu X langsung aja tan gradiennya. Oke, untuk yang nomor 3, di sini ada pusatnya aja. Dan di sini menyinggung garis. Kita kekurangan kalau untuk cari persamaan lingkaran itu jari-jarinya berapa. Nah, ketika kita punya di sini sebuah titik pusat, ini adalah 2,-3. Lalu misalkan ini adalah garis singgungnya, H, kita geser. Nah, ini adalah 3x min 4y plus 7 sama dengan 0. Nah, ini kan selalu dia tegak lurus. Maka jari-jarinya itu adalah jarak antar titik ke garis. Itu ada rumus jarak titik, misalkan x1, y1 ke garisnya ax tambah by plus c sama dengan 0. Maka ini kita akan dapat si jari-jari itu berarti sama aja dengan tinggal substitusi aja ax1 by1 plus c. Nanti dibagi sama kayak Pitagoras, a kuadrat tambah b kuadrat. Gitu. Jadi kita tinggal masukin aja pusatnya. 2-nya ke x, min 3-nya ke y. Berarti kita akan peroleh jari-jari itu sama aja dengan 3 dikali 2 min 4 kali min 3 ditambah 7 per. Berarti di sini adalah 3 dikuadratin tambah min 4 dikuadratin. Berarti kita akan dapat yang di atas itu adalah 6 ditambah 12 tambah 7. Yang bawah adalah akar 25. Jadi kita akan peroleh R-nya adalah 25 dibagi 5. Hasilnya adalah 5. Jadi persamaan lingkarannya ketika kita punya pusat di 2,-3 dan R sama dengan 5, kita akan peroleh X min 2 dikuadratin ditambah Y plus 3 dikuadratin. Karena di sini negatif. Lalu jari-jarinya 5 dikuadratin adalah 25. Don. Atau nanti kita bisa dijabarin ya semuanya. Ini dijabarin, ini dijabarin. Gitu ya. Tapi ini pun seharusnya cukup sih. Semoga paham. Nah, untuk yang nomor 4, di sini kita harus tunjukkan bahwa A-nya terletak pada lingkaran. Jadi untuk yang bagian pertama kita langsung aja substitusi A 6,-8 ya. Kita akan peroleh berarti 6 dikuadratin ditambah min 8 dikuadratin. Ini sama dengan 36 ditambah 64. Ini sama dengan 100. Dan dia sama aja dengan si jari-jarinya. Gitu ya. Artinya, karena hasilnya sama dengan R kuadrat gitu ya. Atau sama dengan 100. Maka A 6,-8 terletak pada lingkaran gitu. Sudah. Ya tinggal disubstitusi aja terus kasih kesimpulan. Yang kedua, tentukan pula persamaan garis singgungnya. Nah, ini lebih simpel karena cuma x kuadrat tambah y kuadrat. PGS-nya itu tinggal x kuadrat dipisahin x1 kali x, y kuadrat y1 kali y sama dengan 100. Berarti kita masukin aja substitusi A-nya. Berarti kita akan peroleh hasilnya berarti 6x min 8y sama dengan 100. Kalau mau dibagi 2 boleh. Berarti kita akan dapat 3x min 4y sama dengan 50. Dan seperti itu untuk yang nomor 4. Oke, nah di sini dia tuh pengen nilai Q agar menyinggung sumbu X. Sumbu X itu artinya Y-nya sama dengan 0. Berarti kita langsung substitusi Y sama dengan 0.
Jadi kita akan peroleh di sini hasilnya adalah berarti X min 2Q dikuadratin ditambah 0 tambah 5 dikuadratin min 4Q kuadrat min 13 sama dengan 0. Berarti kita akan dapat ini X kuadrat 2 kali min 2Q min 4Q. Berarti dapatnya adalah min 4Q X lalu min 2Q dikuadratin itu dapatnya adalah 4Q kuadrat lalu ditambah 25 dikurang 4Q kuadrat dikurang 13 sama dengan 0. Jadi kita akan peroleh di sini adalah X kuadrat ditambah 4 enggak. Kita pilih yang ada X-nya. Berarti kita simpen di tengah-tengah min 4Q X lalu ini habis ya. Iya sih, ini habis. Lalu 25 dikurang 13 itu 12. Nah, kalau dia menyinggung gitu ya. Menyinggung itu terjadi ketika diskriminannya B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Berarti di sini ini kan 1 depannya. Berarti A-nya sama dengan 1. B-nya adalah min 4Q. Lalu C-nya adalah 12. Berarti kita tinggal substitusi aja. Berarti B kuadrat. Berarti min 4Q dikuadratin. Min 4 kali A-nya 1. C-nya 12 sama dengan 0. Berarti 16Q kuadrat. Ini adalah min 48. Berarti pindah ruas. Kita akan peroleh ini positif 48. Maka Q kuadrat adalah 48 dibagi 16. Itu sama dengan 3. Maka Q kuadrat sama dengan 3. Berarti ini adalah plus minus akar 3. Nanti kita harus cari deh titik singgungnya gimana. Ya tinggal substitusi aja. Untuk Q-nya sama dengan positif akar 3. Berarti kita akan masukkan ke sini. Jadi kita akan peroleh X kuadrat yang asalnya min 4Qx ditambah 12 itu akan menjadi di sininya adalah X kuadrat min 4 akar 3 X plus 12. Nah, untuk mencari titik singgungnya itu kita bisa menggunakan rumus yang X1 X2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Tapi karena dia udah pasti menyinggung, berarti ini udah sama dengan 0 kan ya. Jadi langsung aja di sininya. Kita akan peroleh min 4 akar 3 per 2 kali 1. Berarti dapatnya 4 akar 3 per 2 sama dengan 2 akar 3. Jadi kita peroleh titik singgung di 2 akar 3, 0. Kenapa 0? Karena tadi ingat sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Atau untuk yang kedua, berarti untuk Q-nya negatif akar 3. Berarti kita akan peroleh kemungkinan yang kedua. Berarti di sini adalah X kuadrat plus, karena min 4 ketemu min. Jadi kita akan dapatnya plus 4 akar 3 ditambah 12 sama dengan 0. Berarti kita pun sama, X12-nya adalah min B. Berarti min 4 akar 3 ditambah 0 per 2 akar, kau pakai akar sih, 2 kali 1. Berarti dapatnya adalah min 4 akar 3 dibagi 2. Berarti hasilnya adalah negatif 2 akar 3. Berarti titik singgungnya di 2 akar 3, 0 atau di negatif 2 akar 3, 0. Tergantung nilai Q yang mana yang kita ambil. Kecuali kalau misalkan di sini ada nilai Q positif, berarti kita ambil yang kiri ya, yang warna biru. Seperti itu. Itu untuk yang nomor 5. Jadi udah beres semuanya. Kalau misalkan ada soal yang ingin dibuat yang miripnya buat latihan sendiri, boleh ya PC aja. Thank you.